Sebelum kamu mulai, bernafaslah dengan perlahan. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Materi ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah titik temu antara luka dan makna, antara air mata dan harapan. Dengarkan berulang kali, bukan karena kamu lemah, tapi karena setiap pengulangan adalah penguatan jiwa. Jika ini menyentuh hatimu, klik like, tulis komentar 99, dan subscribe untuk terus bersama dalam perjalanan jiwa ini. Jangan lupa sebarkan, karena bisa jadi ada jiwa lain yang sedang butuh pelukan dari materi ini. Selamat datang di Titik Temu, tempat di mana kesedihan tidak dihakimi, tapi dipahami. Kalimat, "yang sedih akan dihukum," bisa terasa menyesakan. Apalagi bila diucapkan dalam konteks yang membuat seseorang merasa bahwa kesedihan adalah dosa atau kelemahan. Namun, dari sudut pandang spiritual dan motivasional, kita bisa menafsirkan ini dengan lebih bijak dan membangkitkan harapan. Melainkan panggilan. Kesedihan datang bukan karena Tuhan ingin menghukum, melainkan karena ada sesuatu dalam diri kita yang perlu dibersihkan, disadarkan, atau ditumbuhkan. Motivasi jiwa. Ia adalah doa yang mengalir diam. Setiap luka batin adalah jalan pulang menuju hati yang lebih lembut, lebih bijak dan lebih dekat dengan Tuhan. Tafsir positif dari "yang sedih akan dihukum" bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengembalikan arah kita kepada cahaya. Dihukum bisa berarti ditempa. Seperti besi yang dibakar agar menjadi pedang yang tajam, jiwa pun harus melalui api ujian untuk jadi lebih kuat. Tuhan tidak menjauh dalam kesedihan, justru Dia lebih dekat. Dia ada di dalam tiap hela napas saat kamu merasa sendiri. Jangan takut pada kesedihan. Tak ada pelangi tanpa hujan. Setiap tangis malam akan dibalas dengan senyum pagi. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu merasa kosong, Dia sedang menggenggammu. Jika kamu merasa sedih hari ini, izinkan kesedihan itu menjadi jembatan, bukan penjara, bukan hukuman, tapi undangan untuk tumbuh, mendekat, dan menemukan makna yang lebih dalam. Kesedihan bukan musuh, tapi cermin jiwa. Banyak orang lari dari kesedihan, menganggapnya beban, dosa, atau bahkan kutukan. Padahal kesedihan adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih merasa, dan masih peduli. Yang tidak pernah bersedih, mungkin hatinya telah mati. Tapi yang bersedih dengan keheningan, itulah jiwa yang sedang dibentuk. Mengizinkan diri merasa. Hari ini, izinkan dirimu merasa. Jangan sembunyikan tangis. Jangan tolak luka, karena Tuhan tidak pernah menjauh dari air mata. Justru di sanalah Dia paling dekat. Terkadang, Tuhan tidak menyembuhkan lukamu dulu, tapi justru duduk diam di sisimu, hingga kamu tidak merasa sendiri. Ujian adalah pemurnian, bukan penghancuran. Kesedihan seringkali bukan karena kita jauh dari Tuhan, justru karena kita sedang ditarik lebih dalam ke dalam pelukannya. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, jiwamu sedang dibentuk menjadi lebih kuat dan lebih bercahaya. Latihan spiritual singkat, diam dan dengarkan. Ambil waktu 2 menit. Tutup mata, tarik napas dengan pelan. Buang dengan pelan, ucapkan dalam hati, "Aku tidak sendiri. Tuhan bersamaku. Air mataku tidak sia-sia. Aku sedang disembuhkan, meski belum terlihat." Jangan buru-buru sembuh. Jangan paksa bahagia. Biarkan luka menjadi ruang untuk cahaya masuk. Karena di titik terendah, seringkali kita justru bertemu dengan titik terindah. Tuhan tidak diam, tapi memeluk dalam diam. Pernahkah kamu merasa sudah berdoa, sudah menangis, sudah menyerahkan segalanya, tapi hidup tetap terasa sunyi, seolah Tuhan tidak menjawab,
seolah doa hanya pantulan suara. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Ia sedang memelukmu lewat keheningan. Mengapa Tuhan membiarkan kesedihan terjadi? Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Dia tahu, hanya melalui lembah air mata, kita akan menemukan makna yang lebih dalam. Kita belajar memahami, bukan hanya berharap. Kita belajar merendah, bukan hanya meminta. Kita belajar mencintainya, bukan hanya mencintai pemberiannya. Ada jenis cinta yang hanya bisa tumbuh dalam kehilangan. Dan itu adalah cinta yang tidak bisa dicuri dunia. Untuk apa aku bersedih? Tanyakan dengan lembut pada dirimu. Apakah aku bersedih karena kehilangan? Atau karena belum mengerti makna kehilangan? Apakah aku bersedih karena tidak diberi? Atau karena aku lupa bahwa yang paling kubutuhkan adalah Dia, bukan dunia? Dengarkan kata ini perlahan. Kesedihanmu hari ini mungkin adalah cara Tuhan menjauhkanmu dari sesuatu yang kau kira baik, tapi sebenarnya akan menjauhkanmu darinya. Satu kalimat penguat. Ulangi dalam hati saat kamu mulai merasa gelap. Aku tidak sendiri. Aku sedang digenggam olehnya. Ulangi 3 kali dengan perlahan, sambil tarik napas dan pejamkan mata. Menangis pun termasuk ibadah. Air mata adalah bentuk kejujuran spiritual yang tak terucap. Dan di dalamnya, Tuhan sedang bekerja, meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Titik temu bukan tentang jawaban instan, tapi tentang duduk bersama luka, sampai luka itu berubah jadi cahaya. Dengarkan ulang materi ini saat malam terasa panjang. Jika hati bergetar, biarkan ia menyala. Dan jika kamu merasa ini adalah pesan yang dibutuhkan orang lain, tinggalkan komentar 99. Subscribe untuk terus bersama dalam perjalanan jiwa ini. Dari luka menuju cahaya. Kini, saat kata-kata ini selesai, biarkan hening yang berbicara. Mungkin hatimu belum pulih, tapi ingat, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Titik temu bukan tempat mencari jawaban instan, tapi tempat untuk belajar merangkul tanya dan berdamai dengan luka. Pesan terakhir, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa tangis, tapi Ia menjanjikan pelukannya di tengah tangis itu. Izinkan dirimu menangis. Izinkan hatimu istirahat. Karena sesungguhnya, jiwa yang lembut adalah jiwa yang sedang dibentuk Tuhan secara pribadi. Sampai jumpa di episode titik temu berikutnya. Tetaplah hidup, meski pelan. Tetaplah berharap, meski perih. Karena jiwa yang bertahan akan menemukan keindahan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Titik temu, tempat luka dan cahaya berdamai.